Aku sebenarnya sampai sekarang itu masih nggak nyangka banget mama itu udah pergi ninggalin kita. Sedih banget, sesosok yang selama ini tujuan aku gitu loh. Dalam aku kerja terutama kan udah nggak ada. Syuting itu berangkat jam 7 dan mama meninggalnya jam 7. Andai waktu itu datang ke rumah mama buat pamitan gitu kan mau berangkat. Mama orangnya kuat banget. Dia disakitin sama bapakku, jualan baju-baju bekas aku gitu supaya kita bisa makan. Kita nyariin ke rumah papa aku kan, naik angkot juga, sampai sana kita diusir. Aku bangga sama mamaku yang udah bisa bikin aku, kakakku sama adekku bisa seperti sekarang ini tuh berkat mama. I bet you'd stick your head in fire. I just behold you. Meanwhile, you're too stupid to realize you got a demon sticking holiness and got me alive. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al-Elul TV Huha. Nah, kali ini bintang tamunya adalah seorang pemain sinetron yang dulu pernah bermain di sinetron yang Cinderella dan juga Belenggu Dua Hati, dan baru saja 9 hari lalu kehilangan mama tercinta, Kiki Farel. Iya. Farel ikut berduka cita ya. Terima kasih Bun. Atas kehilangan mama. Aduh, sedih ya pasti. Ya banget lah Bun, sedih banget, sesosok yang selama ini tujuan aku gitu loh. Dalam aku kerja terutama kan udah nggak ada gitu. Iya. Jadi aku kayak sempat bingung, aku mesti ngapain lagi ya, karena kan kemarin kan kayak kerja pasti kan sebagian ya buat orang tua lah, nyenengin orang tua. Sekarang nggak ada, aku masih bingung gitu harus ngapain lagi. Nah, Farel kan dulu pertama kali dikenal di Indonesia kan gara-gara talent search ya. Iya. Nyanyi Super Mama. ya kan? Aku juga sempat jadi jurinya juga Bener, ya. bener, jadi bener, bintang bener. tamu ya, juri-juri tamu gitu. Ya. Bener. Itu tahun berapa tuh ya? Tahun 2008. 2008. Kiki Farel bersama Mama Dahlia. Ingatnya gitu pokoknya, ya kan? Iya. Berarti itu pertama kali Mama Dahlia muncul di TV. dengan kamu ya, di TV. Betul. Tapi sih kalau sebenarnya kalau kamu udah duluan. Aku udah duluan nih 2006 gitu kan. Itu kan kayak adaptasi dari Mamma Mia-nya nih yang pencarian bakat dari cewek-cewek ABG dari seluruh Indonesia kan. Dia kan versi selebnya gitu loh Bun. Gitu karena aku udah duluan kan syuting 2006, tapi memang orang-orang kenal aku di Super Mama itu 2008, ya itu berkat mamaku juga pastinya. Lucu sih waktu itu ya. Ya lucu, kocak, sampai mama sakit aja tuh masih suka ngehibur, masih suka nyeletuk dengan banyolan-banyolannya dia gitu. Gitu ya. Oke, kita sekarang flashback. Mama ini sakit pertama kali cancer tahun 2017. 2017. Oke, waktu itu kena sakit apa dan stadium berapa? Pertama kali diketahui. Pertama tuh mama itu kalau BAB gitu dia tuh keluar darah. Nah kita pikir sih kayak pasir atau ambien, ke rumah sakit dikasih obat, udah sebulanan lebih kok nggak sembuh-sembuh gitu kan, ke dokter lagi nggak sembuh-sembuh lagi. Ya udah akhirnya dicek lagi bener-bener dan ternyata itu udah ketahuan kanker usus stadium 3B gitu ya. Shock banget sih karena selama itu tuh nggak pernah lihat mama sakit sama sekali. Terus tiba-tiba tahu mama sakit, yang sakitnya ya udah sakit parah banget sih gitu. Kanker itu kan serem lah, ngeri banget. Kamu berjuang bersama mama kan? Ya, berjuang sama mama, tapi aku kan ada adik satu, kakakku juga ada satu, aku anak tengah. Gitu kan, ya selama itu sih aku usahain pengobatan yang terbaik buat mama gitu kan. Sempet sembuh 2018, udah kemo juga. Pas setelah kemo beberapa bulan mama udah fit lagi. Aku nanya sama dokternya, dok kita mau umroh nih gitu kan, bisa nggak? Oh udah bisa, ya udah kita umroh, udah jalan-jalan ke Bali ya, pokoknya menghibur diri lah karena kemarin tuh setahunan bolak-balik rumah sakit sama operasi dan kemo segala macem. Udah sempet sembuh sebenarnya. Tahun berapa tuh sempat sembuhnya? 2019. Jadi 2 tahun dari pertama kali divonis cancer, 2 tahun kemudian sembuh. Karena sempat kan jalan-jalan. Sempat jalan-jalan. 2017 akhir kan operasi, terus jeda dulu, baru kemo kan panjang prosesnya kan. Berapa kali kemo? Kemo berapa ya, 8 atau 10 atau pokoknya sekitar segituan lah. Pokoknya kemo itu bisa 3 bulanan deh kayaknya kalau aku nggak lupa ya. Nah baru tuh beberapa bulan setelah kan abis kemo kan ngedrop, maksudnya sel-sel baiknya kan juga ikutan rusak ya gitu kan.
Jadi 2019 pas tahun baru itu kasih mama berangkat sama adik sama keponakan gitu. Terus kemudian mulai kambuh lagi tahun 2019 Juni atau Juli itu mulai ketahuan lagi sakit-sakit lagi dan ternyata masih ada lagi. Jadi sempat dipotong ususnya untuk kedua kalinya. jadi ini usus lagi. Usus lagi, Oke. di kemo lagi, dan karena udah yang kedua kalinya usus itu jadinya pendek kan. Jadi untuk pembuangannya itu ada kantong di sini. Jadi berapa tahun hidup dengan kantong? 19 sampai 3 tahun. 19 sampai kemarin. Itu di kantong itu makanan atau pembuangan? Pembuangan, Bu. Pembuangan. Karena kan udah yang kedua kalinya kan dipotong, ususnya kan sudah pendek gitu kan. Jadi pembuangan normalnya itu memang sudah ditutup sama dokter. Jadi memang pembuangannya di sini gitu. Pembuangannya di sini. Itu berarti 3 tahun, berapa tahun? 3 tahun ya? 3 tahun. Dari tahun, 2019 pakai itu. Awalnya sih enggak. Karena yang udah 2 kali dipotong ususnya jadinya ya nggak bisa disambung kan. Jadinya ya udah akhirnya pembuangannya di sini. Jadi kalau makan ya udah langsung buang ke kantong ini. Kehilangannya seperti apa? Aku sebenarnya sampai sekarang itu masih nggak nyangka banget mama itu udah pergi ninggalin kita. Karena kalau dibilang secara tiba-tiba kita udah tahu mama tuh sakit, tapi kalau dibilang mama meninggalnya tanda-tanda, pada saat itu nggak ada orang yang lihat. Even itu kakakku yang memang tinggal bareng sama kakaknya mama yang memang lagi udah semingguan tuh nginep di rumah mama. Aku sih nggak tahu karena aku lagi syuting, jadi aku pulang ke rumahku. Nggak jauh sih, cuma 2 menitan gitu kan. Tapi selama dari awal puasa memang aku pas mama udah ngedrop aku selalu tinggal di rumah mama kan. Pas kemarin after lebaran libur terus syuting, nah pulang ya besok 5 hari syuting gitu. Ya udah aku pulang. Udah tuh nggak ada perasaan apa-apa, nggak ada yang feeling apa-apa. Ya udah pas pagi mau berangkat tanggal 12 Mei itu dikabarin kalau mama tuh udah nggak ada. Aku shock, bener-bener shock banget, kaget banget, nggak nyangka banget karena waktu Lebaran justru yang paling parah itu mama tuh udah yang nafasnya tuh udah setengah-setengah, udah nitip. Kayak udah ngomong ikhlas, udah pengen ketemu orang tuanya yang udah meninggal. Ya kita nangis dong, nangis sampai ngumpulin semua keluarga gitu kan. Adiknya, kakaknya, keponakan kita kumpulin. Tapi ternyata mama tuh masih bertahan gitu. Oh ya udahlah, mungkin memang belum waktunya. Makanya di situ ya udah kita nggak yang mikir gimana-gimana. Nggak taunya ya udah gitu aja tanpa tanda-tanda apa-apa tiba-tiba kakakku yang nyadarin pertama kali karena dia mau ngasih makanan, ternyata udah nggak respon gitu. Jam berapa mama meninggal? Jam 7 pagi, tanggal 12 hari Kamis. Dan ada penyesalan nggak kamu nggak di samping mama ketika mama berpulang? Ya. Sampai sekarang aku masih nyesel banget, karena aduh kenapa ya kok gue nggak ada gitu di sampingnya. Kenapa sih hari itu gue nggak pamitan sama mama, mah mau berangkat syuting ya gitu kan, syuting itu berangkat jam 7 dan mama meninggalnya jam 7 gitu kan. Andai waktu itu datang ke rumah mama buat pamitan gitu kan mau berangkat, aku mungkin sedikit kayak ya lega, maksudnya nggak ngerasa nyesel gitu. Ya, aku nyeselnya sih di situ, karena kemarin tuh 1 bulan full aku tinggal di rumah mama, terus juga pas puasa juga akhirnya mama bolak-balik ke rumah sakit 2 mingguan. Pas aku seminggu libur syuting itu aku di rumah sakit itu kan, kok pas mama nggak ada tuh aku nggak ada di sampingnya gitu. Ma sempet ngomong tuh waktu perjalanan di mobil, ma kenapa sih ma nggak nungguin, ma kenapa mama nggak nungguin kayak gitu, kenapa mama nggak nungguin itu kan. Ya udah pas nyampe rumah memang bener mama udah nggak ada. Meninggalnya di rumah ya? Itu memang pulang dari rumah sakit itu berapa hari kemudian beliau meninggal? Jadi di rumah sakitnya itu dari sebenarnya dari awal bulan April tuh udah bolak-balik ke rumah sakit. Terus yang lama itu dari pertengahan sekitar tanggal
16 atau pokoknya antara 16 sampai 19. Pulangnya itu tanggal 29 hari Jumat. Aprilnya. Hari Jumat April itu. Gitu. Meninggalnya itu tanggal 12, berarti kurang lebih sekitar 2 mingguan. Iya. 2 minggu. Itu pun aku waktu itu kondisinya lagi syuting hari terakhir juga. Terus dapat kabar mama udah bisa pulang. Aku tuh bukannya seneng gitu. Aku tuh justru sedih karena pas aku di rumah sakit, aku ketemu sama dokter tuh nyampein ke aku langsung, kalau dari rumah sakit tuh udah Menyerah. iya, udah nyerah, udah bingung, udah mentok pengobatannya kayak apa. Paling cuman bisanya kamu ya menunggu mukjizat gitu kata dokter, menunggu keajaiban, banyak doa aja. Ya udah, saran dokter tuh kayak gitu. Makanya pas mama pulang tuh aku ngerasa oh ya udah gitu kan, bukannya seneng gitu, malah justru sedih gitu. Kamu kan sudah banyak menyenangkan mama kan. Misalnya kamu dengan merenovasi rumah lamanya mama ya kan, terus kamu hidup bareng juga, kemudian walaupun sempat terpisah kan. Iya, aku memang kan udah nggak tinggal bareng dari 2016 gitu, tapi nggak jauh rumahnya dari mama. Gitu ya, aku udah renovasi rumah mama, udah ajak mama jalan-jalan lah gitu kan. Event itu cuman kayak ke mall, makan di restoran, beli baju, keluar kota gitu. Aku sih kalau aku lagi libur memang nggak pernah lupa selama ini sama mama. Gitu. Apa yang aku punya pasti aku beliin. Aku pergi kemana pasti mama ajak. Aku ada keluar kota off air, aku minta jatah asisten aku buat mama gitu. Kira-kira kalau itu tadi bahwa kamu sudah menyenangkan mama ya kan, sebagian menurut kamu kan, ada nggak yang kira-kira harapan mama yang belum tercapai? Paling sih kalau orang tua pengen lihat anaknya nikah kali ya gitu kan. Walaupun mama nggak pernah ngomong langsung ke aku gitu kan, tapi kalau ditanya sama orang gitu kan ya dia jawabannya kayak gitu. Tapi untuk nanya langsung mama itu nggak pernah sama sekali. Karena mungkin dia tahu kalau aku memang fokus banget sama dia gitu pun. Karena kan kita tuh berjalan tuh dari nol banget, dan aku memang punya cita-cita gitu kan. Rezeki yang aku punya itu pasti aku kasih buat mama, buat ngebahagiain orang tua gitu kan. Ya udah, kemarin sih sebenarnya adik aku udah nikah yang cewek paling kecil. Karena aku juga punya tanggung jawab besar sama dia. Ketika adik aku udah nikah, terus juga aku udah renovasi rumah mama, karena memang mama mau tinggal di rumahnya yang lama, walaupun rumahnya itu udah nggak layak sebenarnya. Aku beli rumah di tahun 2016, mama nggak mau gitu kan. Mama tetap pengen ke rumah yang lamanya karena di situ ada keluarga besar di situ. Ya udah, akhirnya aku renovasi selesai. Baru di situ aku ada rasa kayak dada aku tuh berasa kayak lapang aja gitu bun. Rumah aku udah punya, kendaraan aku udah punya, ini aku udah punya, kerjaan aku ada, sampai sekarang masih ada kerjaan. Aku udah umrohin mama, udah ini udah itu, adik aku udah biayain pernikahannya. Aku baru aja selesai renovasi rumah mama. Oh, ini mungkin saatnya aku mikirin diri sendiri gitu kan. Ya memang sih aku sempat ketemu sama seorang lah pas kondisinya mama tuh lagi sakit. Tapi untungnya aku udah kenalin, udah sempat ketemu sama mama 2 kali, walaupun kondisinya mama udah pakai selang, nggak bisa. Ini calon jodohnya atau gimana? Ya aku sih baru deket sih bun, maksudnya ya berharap itu aku berjodoh sama dia, ya aku kan nggak tahu, itu yang berdoa yang terbaik aja. Tapi yang pasti ya aku tahu apa yang mama pinginin sih gitu kan, pasti kan ke arah situ gitu. Dan aku memang waktu itu langsung kayak baru deket, baru ketemu, tapi langsung yuk ke rumah gitu. Kayak gitu, kenalin sama mama. Iya. Oke, kenangan yang paling kamu kita flashback masa lalu ya, yang benar-benar membuat kamu benar-benar ini mama gue gitu. Mama aku tuh Ya. Banyak kenangan sama mama itu kan. Aku dari 2008 aku syuting sama mama gitu kan. Mama aku tuh yang membuat aku jadi seperti sekarang ini secara langsung.
aku syuting bareng gitu kan, kerjaan bareng. Sampai kemarin aja tuh bulan Februari, mama tuh yang udah mulai ngedrop banget tuh bulan Februari. Masih ada kerja bareng sama mama. Yang aku kangenin ya aku bisa bareng lagi sama mama aktivitas. Entah itu kerja, entah itu syuting, pokoknya segala macam hari-hari tuh aku semuanya kangenin. Kangen banget. Sekarang mama udah gak ada, aku mikir, gimana ya gitu kan. Di sini mau ngapain ya? Mama udah nggak ada kayak gitu. Sempet kepikiran kayak gitu, sampai sekarang pun aku masih suka kepikiran kayak gitu. Tapi sudah dimimpiin dong. Besoknya setelah mama meninggal, aku mimpiin mama. Kondisinya aku mimpi bawa mama ke rumah sakit gitu kan, aku bawa ke dokter. Di situ ya mimpinya sih aku nggak ngerti ya maksudnya apa gimana, tapi semoga itu pertanda baik aja sih. Kalau mama tuh udah bahagia, karena di situ aku bawa ke rumah sakit, banyak pasien dengan penyakit yang sama, tapi cara pengobatannya itu dengan cara dokter tuh ada besi panas ditempelin ke paha pasien itu, yang pasien itu teriak-teriak. Nah, aku ketakutan, dok mama saya nggak kayak gini kan dok? Oh enggak, mama kamu pengobatannya nggak kayak gini, mama kamu sih pengobatannya biasa. Udah di situ mama senyum lebar, udah langsung selesai gitu mimpinya. Aku nggak ngerti mimpi apa, tapi semoga itu adalah mimpi baik kalau mama di sana udah nggak sakit lagi, udah bahagia gitu. Iya, alhamdulillah. Insya Allah bahagia ya. Amin. Sudah nggak sakit lagi, kan? Amin. Sebelum mama nyanyi bareng sama Farel di Super Mama, kan mama ini udah menjadi single parents. Iya. Udah lama kan? Udah lama. Berapa tahun ya mama jadi single parents? Dari aku umur 15 tahunan. 15 tahun. Pasti kalian sebagai anak-anaknya mama ini berjuang bareng sama mama. Gimana sih perjuangan kalian tuh untuk ya bareng-bareng sama mama, ngebesarin mama untuk sebagai single parents yang kuat apa gimana gitu? Ya. Perjuangannya gimana lah gitu loh? Mama orangnya kuat banget. Dia disakitin sama bapakku, sama suaminya. Dengan mama tuh orang yang gak punya apa-apa gitu. Jadi waktu aku sekolah aku inget banget. Kita tuh sampai jualan baju bekas aku gitu kan. Waktu aku SMP, baju-baju yang bekas aku masih kecil tuh kita jualin, kita kiloin bun jualnya. Itu kan ada orang datang ke rumah, itu kan nanya gimana ada baju nggak gitu. Udah kita cariin gitu, kita cariin baju-baju itu buat supaya kita bisa hidup, supaya kita bisa makan. Aku inget banget kalau inget kayak gitu tuh, ya ampun, mamaku tuh segitunya banget punya tanggung jawab besar sama anak-anaknya. Sampai akhirnya kita nyariin ke rumah papa aku kan. Kita nyari naik motor, naik angkot juga gitu kan. Sampai sana kita diusir, akhirnya ketemu sampai sana kita diusir sama papa aku. Aku inget banget tuh, mama sakit banget itu, mama kasihan banget. Mama cuma bisa nangis gitu. Dan makanya kalau aku inget yang dulu tuh, mama tuh kasihan gitu. Dari masa lalunya tuh kasihan, sampai sekarang akhirnya sakit pun mama tuh kasihan banget nahan sakit tuh 5 tahun. 5 tahun mama nahan sakit. Bahkan sampai mama tuh gak bisa tidur karena kalau datang sakitnya itu udah kayak disayat-sayat mama bilang. Yeah. Gitu kan. Rasanya tuh kayak disayat-sayat. Kasihan banget. Perjuangan mama tuh kayak gitu banget, makanya aku bangga sama mama aku. Karena mamaku yang udah bisa bikin aku, kakakku, sama adekku bisa seperti sekarang ini tuh berkat mama. Tuh. Sayang banget sama dia. Ya, mungkin ini yang terbaik. Itu karena mama udah gak sakit lagi. Wah, aku cuma bisa doain aja buat mama. Terima kasih banget gitu kan. Tuhan udah memberikan seseorang ibu yang kuat, yang baik, yang tangguh, yang penuh tanggung jawab buat ngebesarin anaknya sampai mama tuh udah menikah, udah gak ada. Tapi boleh aku tanya lagi nggak Farel, sama papa berarti sekarang hubungannya Farel sama papa gimana? Dulu sih nggak baik-baik, cuman mamaku nyaranin
ya nggak bisa, nggak boleh gitu. Kalau mama sama bapak tuh ya udah selesai gitu kan. Tapi kalau anak Nggak bisa selesai ya. ya tetap aja gitu kan. Kalau bapakku minta apa, misalnya minta uang itu ya udah. Walaupun butuh waktu aku untuk menerima gitu kan. Bapakku tuh butuh aku waktu untuk menghilangkan yang dulu karena kan aku yang antar mama nyari keberadaan dia di mana waktu itu. Bapak menghilang atau gimana? Ya dia ini lagi lah Bun, dia merit lagi. Oke. Tapi dengan secara menghilang gitu kan. Tiba-tiba nggak pulang gitu setelah berbulan-bulan. Akhirnya setelah berapa bulan ada temennya yang kasih tahu, bapaknya tinggal di sini. Ya udah akhirnya kita cari dan ketemu gitu. Tapi sekarang hubungannya udah baik dong? Paling hanya sekedarnya aja sih gitu kan. Karena mungkin kalau aku waktu itu posisinya masih bayi gitu kan, atau aku udah dewasa, udah kerja, udah mandiri, mungkin aku bisa menerima. Karena waktu itu kejadian itu aku posisinya masih sekolah, masih butuh dia banget yang dia nggak ada. Jadi untuk kondisinya dibilang baik-baik aja, nggak, paling cuman ya udah hubungannya sekedarnya aja. Tapi aku juga udah nggak benci gitu. Kalau memang aku ada bapakku minta uang lah, suka minta uang gitu ya aku kasih gitu kan, aku kasih secukupnya gitu. Tapi aku juga nggak benci dia. Kemarin juga datang waktu mama meninggal. Tadi kita udah ngobrolin Farel berjuang sama mama dari single parents, kemudian sama-sama di talent search ya kan, Super Mama, nyanyi bareng, kemudian sinetron bareng. Farel juga insya Allah udah menyenengin mama juga kan. Nah yang tadi aku masih belum tanya adalah, kan tadi Farel sempat bilang bahwa mama itu orangnya lucu. Memang iya kan, kalau dulu di Super Mama sih inget gue Mama Dahlia itu kocak banget, polos itu kan. Nah tadi kan kamu ngomong bahwa mama pada saat sakit sempat ngebanyol-banyol nih. Seperti apa sih kelucuan mama yang Farel sejauh ini inget? Mama tuh orangnya suka ceplas-ceplos gitu kan, polos gitu kan. Jadi kayak ya apa yang ditanya ya udah dia tuh jawab aja gitu. Kayak apa ya? Misalnya kayak kalau kita lagi syuting nih gitu kan, lagi syuting ini dapat skrip, itu mama tuh suka bercanda-bercandain. Atau kadang gini, ya dulu mama takut sama kamera gitu. Emang sekarang gimana mah? Ya kalau belum syuting ya mama pengen, malah mama yang pengen pengen minta diajak gitu. Suka kayak gitu loh Bun. Suka kayak gitu. Sekarang mah kamera belum datang, mama malah samperin kayak gitu Bun. Kayak gitu. Terus kemarin juga waktu mama di rumah sakit, mama tuh minta, ya mungkin kan tiduran aja rambut kusut apa berantakan gitulah, minta cariin jepit rambut. Nah aku belinya tuh jepit anak-anak gitu. Terus mama emangnya mama anak kecil apa ngomong kayak gitu, dibeliin jepitan kelinci kayak gini gitu. Ntar kalau dokter ini diketawain kata mama kan ngomongnya Betawi gitu kan, diketawain mama ngomong gitu ya. Jadi akunya ketawa kayak gitu Bun. Suka kayak gitulah mama tuh di rumah juga sama sepupu sama keponakan suka ya apa aja lah mama tuh, apa yang ada di ininya tuh langsung aja dikeluarin gitu. Kangen itunya gitu. Oke Farel, harapan kamu ke depan, mama udah nggak ada nih. Ibaratnya kamu sudah selesai tugas kamu bersama mama. Nah untuk kamu sendiri sekarang, harapan kamu untuk kamu sendiri ke depan? Kalau aku sendiri ya karena sekarang mama udah nggak ada, aku juga udah kehilangan salah satu tujuan aku hidup gitu kan. Ya sekarang aku mau nggak mau harus pikirin diri sendiri. Aku berharap buat diri aku juga ya, semoga aku bisa tetap menjalani hidup seperti biasa gitu kan. Ya kalau memang Tuhan ngirimin jodoh secepatnya gitu kan, biar aku bisa ketemu gitu kan, biar mama juga bahagia, biar mama tuh di sana ngelihat kalau anak laki-lakinya nih sudah berumah tangga gitu. Dan bisnis kamu di aksesoris yang berlapis emas tuh masih ya? Masih Bun, aku ada usaha 4 store di Jakarta gitu kan. Aku juga pengen tetap bisa ngejalanin itu semua, syutingnya juga, bisnisnya juga semuanya lancar. Ya pokoknya aku lagi berusaha supaya hari-hariku tuh bisa normal lagi gitu. Iya. Oke, yang paling terakhir adalah doa buat mama. Buat mama, ini minta maaf banget.
kalau selama ini Ki ngobatin mama itu mungkin dirasa kurang, mungkin dirasa kayak nggak bisa nyembuhin mama gitu. Tapi Ki udah berusaha buat semaksimal mungkin untuk membuat mama bahagia, untuk bikin mama sembuh, mama yang tenang di sana. Dan gak lupa Ki sama Boy sama Erin tetap selalu ngedoain mama supaya mama di sana bahagia dan supaya mama di sana tenang gitu. Udah nggak ngerasain sakit lagi. Makasih. Dan buat para netizen yang lagi nonton, doain Mama Dahlia dengan Al-Fatihah dan berdoa dengan agama masing-masing juga. Amin. Terima kasih. Amin. Oke Farel, thank you udah sharingnya. Dari kami semua, keluarga besar Maya Alilu TV, berduka cita sekali lagi ya. Terima kasih Bun. Semoga Terima kamu kasih. kuat, Amin. sabar, dan apapun yang goal kamu ke depan, yang belum kamu capai, semoga-moga semua tercapai, termasuk jodoh. Amin. Amin. Terima kasih Amin. banyak, Bun. Thank you Farel. Terima kasih Bunda. And see you in the next content. Bye-bye.